Banyak ditanya nih, gimana caranya biar manage resiko sama gimana caranya biar bisa profitable jadi trader ya. Pada dasarnya jawabannya nggak sesuai yang kalian kira kok. Jawabannya bukan technical analysis yang benar, jawabannya bukan metode ini, info institusi A1 dan segala macam, nggak, jawabannya nggak gitu. Jawabannya sebenarnya cuman kalian ngaca. Jadi itu musuh kalian di kaca itu, di cermin diri kalian sendiri gitu. Coba gini, kalau misalkan kita lihat para influencer atau para edukator atau para KOL di luar sana, itu pasti bilang gunakan resiko 1% resiko per trade ya, 1% capital per trade itu. Itu tuh kan gampang sebenarnya ya. Sebenarnya gampang banget. Maksudnya tinggal kita kalau mau masuk trading, duit kita ada 1000, ya kita masuk 10 aja. Atau kalau kena stop loss, lossnya 10 aja. Sesimpel itu kan. Itu tuh nggak susah gitu. Cuman tinggal ngegeser-geser angka yang ada di exchange. Kenapa masih banyak yang dilakuin? Karena itu bukan susah dilakukan dalam versi teknisnya, tapi dalam diri kitanya yang susah. Kita masih pengen dapat kayanya cepat. Harusnya misalnya duit kita 1000, kalau 1% risk per trade berarti kan resikonya 10 per trade ya. Kita pengennya 100 dengan harapan kalau misalkan dapat cuan 2 kali lipatnya dapat 200 gitu kan. Masalahnya kan di situ sebenarnya. Risk per trade itu nggak ada yang terlalu susah kok dalam risk management kok. Cuman misalkan nurut 1% risk per trade, atau ada yang bilang 2%, 3%, ya pada dasarnya angka yang kecil aja. Jadi yang risk per trade itu kan nyawa kalian sebelum duitnya habis. Masalahnya kan cuma di situ aja. Itu. Ya mungkin kita harus lihat dulu ya di belakang kenapa kita susah mengaplikasikan risk per trade 1% itu. Mungkin ada beberapa faktor yang saya sudah pernah alami. Yang pertama adalah modal, yang kedua kondisi kita di luar trading seperti apa, yang ketiga mungkin ekspektasi ya. Jadi yang pertama modal. Of course kalau kita ngomongin 1% per trade, duit kita cuman $10, ya cuma 0,1, ngapain, nggak kerasa. Kalau misalkan duit kita $1000, mungkin mulai masuk make sense ya. $10 per trade itu masih make sense ya untuk kita mencoba untuk trading. Misalnya kita sekali masuk $100 dengan stop lossnya 10%, itu masih masuk akal. Itu. Lalu kalau misalkan duit kita memang masih belum banyak, ya memang agak susah untuk melakukan risk management yang benar. Sehingga kita kecenderungan mulai jadi gambler aja. Oh ya udah, cuma punya duit $20 nih, ya udah, cacing-cacing, naga-naga, hilang-hilang, cuan-cuan gitu kan. Nah itu jadi masalah tuh di situ tuh. Di akhirnya masuk ke dalam psikologi kitanya yang nomor 2 tadi, yaitu memang karena kita nggak punya duit banyak ibaratnya ya. Itu terus kita jadi punya kondisi lain di luar trading. Misalkan saya nggak punya duit lain, nggak punya penghasilan lain, trading adalah satu-satunya cara. Mungkin kita ngerasanya kayak gitu. Nah itu bisa jadi membuat kita jadi lebih mengambil resiko gitu. Ya ibaratnya tadi saya bilang punya duit $20 doang, ya udah all in aja. Kalau hilang $20, besok dicari lagi. Sekarang bisa berubah jadi $50, $100, kenapa enggak? Nah itu kan mindset yang salah, pada akhirnya malah kebanyakan likuidasinya. Gitu. Terus ya yang ketiga, sebelum yang ketiga mungkin ya di dalam diri kita dulu ya tadi. Pertama, berikutnya mungkin kita mulai merasa pengen cepat kaya, ya apalagi kalau ini duitnya udah banyak nih. Misalkan udah punya duit 100 juta deposit buat trading futures, terus masuk rungkat. Nah itu juga bisa juga dengan tidak mengikuti risk management yang tadi, karena kita merasa pengen cepat kaya gitu. Nah berikutnya yang jadi masalah ya ekspektasi. Kita udah deposit 100 juta nih, ya pengennya jadi 2 miliar dong, kan bisa kayak gitu kan, atau minimal jadi 300 juta lah. Nah itu ekspektasi kita yang susah tuh, karena kadang-kadang namanya trading. Nah mungkin saya dari 100 kali trading terakhir saya, mungkin yang benar-benar sampai take profit full itu paling cuman 20 kali atau 25 maksimal. Sisanya ada yang loss, ada yang take profit sebagian doang gitu. Misalkan saya pasang posisi nih, target entry saya di 50, target pertama di 70, target kedua di 100 gitu. Jarang yang nyampe 100, paling di 70, terus saya udah take profit sebagian, dia balik arah, atau ya mentok di 80, 85 kayak gitu loh. Itu kadang-kadang orang juga susah tuh di situ tuh, karena ekspektasi tadi sehingga membuat orang tuh jadi ngeyel. Jadi wah ini udah pasti naik nih, ya udahlah. Udah tahu mau balik arah gitu ya, udah ngeliat dari chart harga udah mau balik arah, bukannya di TP, bukannya di close, malah ngeyel, akhirnya round trip balik lagi, atau bahkan malah kena stop loss, atau karena udah kena stop loss ngerasa aduh udahlah, udah ini pasti balik arah, dihilangin stop lossnya, akhirnya likuidasi ya, kayak gitu masalahnya. Jadi memang masalah dari trader itu bukan masalah technical analysis lah. Ya technical analysis saya aja bukan orang yang jago banget gitu. Mungkin win rate saya itu ya di VIP Volubit itu win rate saya
cuma 60-an% lah, kira-kira 66 lah. Per paling gede itu bulan Februari ini ya, sampai hari ini win rate saya masih 66%. Bulan lalu itu kalau nggak salah 58%, ya, tapi itu cuannya banyak gitu, karena saya nggak ngeyel, begitu kena stop loss ya udah, atau resikonya ya udah biarin aja gitu, seperti itu. Itu masalah dari orang-orang, banyak kan pengen punya win rate 80, 90, 100%, tapi ya susah akhirnya kan. Pertama, mencapai win rate itu tuh susah banget dan sangat-sangat agak nggak mungkin lah, hampir nggak mungkin lah, apalagi konsisten gitu setiap bulan. Akhirnya ngeyel gitu kan, terus akhirnya dengan risk management yang nggak bener, dari 90% ya oke lah nyampe 90% gitu ya, tapi pas 10%-nya lagi kena loss, lagi apes, loss semua duitnya kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya itu ya, jadi kalau kalian trading ya udah humble aja lah, jangan ngeyel gitu. Kalau market udah bilang balik arah, ya udah balik arah, di close aja. Jangan terlalu berekspektasi semua trade harus profit full atau jackpot gitu ya. Udah, pada dasarnya trading itu kan ada 5 ya. Win big, terus win small, break even, loss small, loss big. Kalau kalian nggak pernah loss big aja, terus loss small sama loss smallnya ya 50% juga masih nggak apa-apa gitu. Kalian nggak pernah loss big gitu ya, nggak pernah hilang gede, itu udah good banget, sudah profitable sih. Asalkan loss smallnya jangan 90% juga ya. Anggap aja win rate kalian 50% tapi nggak pernah loss yang gede, itu udah very good ya.